Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Denji bekerja bersama Makima, Denji terlihat memiliki tatapan kosong karena ia masih kepikiran soal opainya Power yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makima yang melihatnya pun bertanya apakah ada hal yang mengganggu si Denji. Denji lalu menceritakan tentang kekecewaannya terhadap perjuangannya yang begitu keras untuk mendapatkan remasan, tetapi hasilnya sangat jauh dari yang ia bayangkan. Makima pun kemudian secara perlahan mendekati Denji. Makima lalu mengatakan kalau hal-hal intim seperti yang Denji ceritakan akan terasa lebih baik jika dirinya bisa memahami pasangannya. Makima juga menjelaskannya lagi lebih lanjut sambil menyentuh tangan Denji ke tangannya, telinganya, sampai pada akhirnya Makima menggigit jari Denji sambil berkata jika Denji harus bisa mengingat baik-baik gigitannya tersebut, walau ia buta sekalipun ia harus bisa mengingatnya. Setelah itu Makima kemudian meletakkan tangannya si Denji di opainya yang membuat Denji kaget sekaligus tersipu malu hingga pada akhirnya ia terjatuh dari kursinya. Makima pun kemudian mendekati Denji kembali dan kali ini Makima memiliki sebuah permintaan ke Denji, yaitu Makima ingin Denji mengalahkan iblis senapan. Melihat wajah Denji yang kebingungan, Makima kemudian menjelaskan kalau iblis senapan adalah iblis yang pertama kali muncul 13 tahun yang lalu di Amerika dan untuk sekarang sendiri lokasi keberadaannya tidak diketahui. Iblis itu juga merupakan iblis yang sangat kuat serta banyak daripada pemburu iblis yang ingin membunuhnya. Makima menjanjikan akan mengabulkan apapun permintaan Denji kalau ia bisa mengalahkan iblis senapan tersebut. Terkejut dengan tawaran yang diberikan Makima, Denji pun bertanya tentang seberapa kuat si iblis senapan ini. Makima kemudian lanjut menjelaskan ketika 13 tahun yang lalu pada saat dimana intensitas penggunaan senjata api untuk melawan para iblis di seluruh dunia sangat tinggi, namun pada saat itu juga penggunaan senapan merupakan tindakan ilegal ataupun dilarang, dan karena hal tersebut akibatnya kasus pemberontakan semakin meningkat di mana-mana. Walaupun semua negara sudah mati-matian menutupi berita soal penggunaan senapan, pada akhirnya ketakutan orang-orang terhadap senapan malah semakin memuncak, dan puncak semuanya adalah terjadinya ketika terorisme bersenjata secara besar-besaran di Amerika Serikat. Dan tepat di hari yang sama juga iblis senapan muncul di permukaan bumi. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan masa lalu dari Aki Hayakawa. Saat itu Aki kecil sepertinya cukup kesal terhadap ayahnya yang menolak bermain dengannya dan lebih memilih menemani adiknya yang bernama Tayo yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Saking kesalnya Aki ini sampai-sampai mengatakan kalau Tayo itu tidak pernah sehat, yang membuat ibunya pun memarahi Aki dan menyuruhnya untuk bermain sendiri saja. Karena mungkin kasihan terhadap kakaknya, akhirnya Tayo lah yang bermain bersama Aki. Dan sepertinya Aki sendiri mempunyai dendam terhadap adiknya yang mungkin dikarenakan perbedaan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Aki pun bilang kalau ia bisa bermain sendirian dan Tayo hanya mengganggunya saja. Aki pun melemparkan bola salju ke arah Tayo dan Tayo kemudian membalasnya tepat di muka Aki. Dan mereka berdua pun pada akhirnya bermain lempar bola salju bersama. Karena tangan Tayo mulai kedinginan, Aki kemudian menyuruhnya ke rumah untuk mengambil sarung tangan. Namun saat Tayo masuk kembali ke rumahnya, tiba-tiba rumahnya hancur yang diakibatkan serangan dari iblis senapan. Diberitakan pada tanggal 10 November jam 10 pagi, iblis senapan telah menyerang Jepang dengan jumlah korban jiwa sebanyak 57.912 orang hanya dalam kurun waktu 29 detik. Tak hanya di Jepang saja, iblis itu juga menyerang beberapa negara seperti Amerika Serikat yang selama 124 detik, iblis tersebut berhasil membantai manusia sebanyak 548.012 orang. Dan tak hanya di Jepang sama Amerika saja, iblis senapan itu juga menyerang ke beberapa negara yang diantaranya Uni Soviet, Kanada, Meksiko, Cina, India, dan Hawaii. Makima kemudian memberitahu Denji hanya dalam waktu 5 menit saja, iblis senapan itu berhasil membunuh hampir 1,2 juta penduduk bumi, dan sejak saat itu, iblis tersebut menghilang entah kemana. Setelah insiden tersebut, ketakutan pada iblis makin meningkat dan sebagai upaya untuk melemahkan iblis senapan, pemerintah di tiap negara semakin memperketat larangan terhadap pemakaian senjata api dan juga mereka melarang adanya penayangan berita mengenai aksi kriminalitas, bencana alam, dan lain sebagainya. Denji sendiri awalnya agak ragu bisa mengalahkan iblis senapan tersebut, tetapi mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Makima sebelumnya, Denji dengan percaya diri berjanji jika ia akan mengalahkan iblis senapan tersebut.
Agar bisa mengalahkan iblis itu, Makima kemudian menugaskan Denji untuk mencari potongan daging dari iblis tersebut. Makima memberitahu Denji kalau iblis itu bergerak dengan sangat cepat, membuat dagingnya terbakar hingga berterbangan dan tersebar di mana-mana. Untuk saat ini sendiri, para pemburu iblis telah berhasil mengumpulkan beberapa potongan daging tersebut. Makima juga menjelaskan jika ada iblis lain yang memakan potongan daging iblis senapan, maka kekuatan dari iblis tersebut akan meningkat secara drastis, tidak peduli seberapa lemah dan seperti apa kekuatan dari iblis tersebut. Kemudian Makima memperlihatkan jika potongan daging iblis senapan satu sama lain mereka akan saling menyatu, dan kalau jumlah potongan tersebut bersatu dalam ukuran yang cukup besar, maka mereka akan bergenerasi kembali menjadi iblis senapan sepenuhnya. Cerita kemudian berpindah menyorot Aki dan Himeno yang telah menemukan salah satu potongan daging iblis senapan setelah mereka menumbangkan iblis ikan. Tak lama setelah itu dikabarkan terdapat iblis yang dikonfirmasi telah memakan potongan daging iblis senapan di salah satu hotel yang bernama Hotel Morin. Dilaporkan jika status para tamu dari hotel tersebut tidak diketahui dan juga beberapa pemburu iblis yang ada di dalamnya telah terbunuh. Kemudian pemburu iblis di divisi 4 pun diperintahkan untuk mencari iblis tersebut. Ya, mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika ada saran atau kata-kata mutiara bisa ditulis di kolom komentar. Ya, sebelumnya mohon maaf jika suara saya beda ya, karena saya lagi batuk dan pilek ya. Ya, mungkin sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nuhun.